Radio Silaturahim dan juga Rasil TV untuk Islam yang satu. Akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih masih bersama kami acara Tausiah Sore bersama Ustadz Zain Al-Hadi. Pak Ustadz, sebenarnya yang bisa memegang bangsa ini gitu ya, supaya tidak terjadi ketimpangan sosial gitu ya, supaya negara ini sejahtera, itu lebih utama apanya sih Pak Ustadz sebenarnya? Kayaknya negara ini suka bingung kalau misalkan kita anggaran belanja ini kurang gitu ya, keuangan ini tidak memadai. Bagaimana nih Pak Ustadz? Ya. Ya itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya di salah satu sila Pancasila itu ada keadilan. Nah, keadilan ini mesti keadilan sosial di bidang ekonomi, keadilan di bidang politik kan. Nah, keadilan di bidang ekonomi itu bagaimana? Jurang pemisah antara yang berpenghasilan besar dan kecil jangan terlalu jauh. Kalau misalnya sekarang kita katakan ada 100% penduduk negeri ini kan, 60% bangsa Indonesia itu, 20% ya, 20% dari bangsa ini menikmati kekayaan negara 60%. Untuk 20% orang. Nah, yang miskin 40% penduduk miskin itu hanya mendapat 10%. Yang 20% 60, ini yang 40% 10. Menengah itu 30% menengah mendapat 30. Itu kan jurangnya cukup jauh. Nah, kalau ini terjadi kayak gini, apa yang terjadi? Kekuasaan dipegang oleh orang yang punya uang. Jadi bukan ketuhanan yang Maha Esa, keuangan yang berkuasa. Nah, keuangan ini dia bisa mengangkat siapa yang mau diangkat, bahkan sampai bisa masukkan penjara orang nggak bersalah pun dia bisa. Kalau semua berdasarkan materi uang. Karena timpang terlalu jauh. Nah, zakat 20% itu bisa menciutkan. Jadi 40% miskin itu bisa naik pendapatannya sampai 20. Diambil dari atas tuh. Dari yang tengah diambil 5. Nah, itu ada keadilan. Sama rata tidak mungkin. Yang rajin, yang malas masa sama. Tapi tidak terlalu jauh. Nah, kenapa? Mencegah kekuasaan di keuangan menjadi yang berkuasa. Bisa dong. Ya, kalau kita lihat prakteknya udah banyak Ustadz, uang yang berkuasa itu gimana Ustadz? Nah, itu makanya kalau saya tanya sekarang. Ini istilah UUD duit di bangsa ini kan, UUD duit itu. Yang istilah UUD maksudnya ujung-ujungnya duit kan. Sekarang secara jujur, sudah diterapkan belum ketuhanan yang Maha Esa? Sekarang di Indonesia ketuhanan yang Maha Esa yang berlaku atau keuangan yang berkuasa? Baru mau dibasmi nih pungli apa segala macam. Dikurangi ya. Kita lihat nantinya masih seperti itu apa enggak. Sudah, kalau keuangan yang berkuasa ya kita udah nggak benar. Udah menyimpang dari Pancasila, dari Uni Paling, menyimpang dari Al-Quran juga. Menyimpang dari Al-Quran. Menyimpang dari semua. Jadi kesadaran seperti ini mau diwujudkan apa tidak? Atau dibiarkan terus begini terus? Baik, Pak Ustadz, kita langsung saja ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Iya. Ikhwan Akhwat, kita akan ke SMS. SMS yang pertama ini kita bacakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah Pak Ustadz, kami memimpikan negara Islam Pak Ustadz. Tapi negara-negara Islam yang ada saat ini kok malah bercerai-berai. Mana contoh negara Islam yang dapat ditauladani oleh umat saat ini? Bismillahirrahmanirrahim. Brunei itu nggak sebut bikin negara Islam, tapi Islam banget. Bahkan bikin bangunan lebih tinggi dari masjid nggak boleh. Sampai ke situ. Sangat. Bikin surat apa nggak ada bismillahnya nggak boleh, harus ada bismillah. Bagus sekali. Diamalkan Islamnya dari atas sampai ke bawah. Nah itu. Tapi nggak menyebut itu. Tapi betul-betul Islam dipakai dalam segala kehidupan. Sampai bikin mahkamah. Hukum mahkamah syariah, hukum Islam. Ada semua sudah. Tapi nggak pakai merek ya, nggak pakai ribut lagi. Damai kali, masjid tenang semua. Nah, dan kebetulan sultannya, rajanya tidak zalim, baik sekali ngurusin rakyat penuh, jadi dicintai. Ya damailah, damai sekali, tenang banget. Gitu. Itu contoh yang tadi pertanyaan yang bertanya. Boleh ziarah ke sana lihat, transit kalau mau umroh haji lewat bisa. Kalau Pakistan itu bagaimana Ustaz? Pakistan negara Islam tapi belum rapi banget, ada gagalnya. Mauritania juga gagal. Berapa banyak sudah bikin gagal banyak. Indonesia belum. Belum. Jadi ya makanya itu saya bilang. Makanya ini kan jadi pertanyaan. Iya, saya pikir kayak Brunei aja gitu, nggak perlu pakai merek-merek Islam. Karena konstitusi kita juga enggak kan.
tapi amalan agama itu diterapkan. Kita bikin surga, ini kan udah bagus. Nanti Islam sendiri orangnya ngamalin, silakan yang Kristen dengan gerejanya, orang Buddha dengan Budanya, masing-masing konsisten ngamalkan agamanya. Yang Muslim betul-betul ngamalkan, dan itu punya hak. Dalam masalah ibadah, 100% orang Islam punya hak. Yang harus negara cuma hukum pidana. Lainnya zakat, nikah, tolak, pakai hukum Islam. Udah konstitusi itu. Nah itu yang udah diberi hak, orang Islamnya belum ngamalin dulu. Hanya kalau pidana memang urusan negara. Nah sekarang mau usulkan, ya usulkan supaya sanksi hukumnya diperkeras mendekati hukum Islam. Tapi nggak perlu bikin Republik Islam, itu urusan masa bahasa sih. Kalau bikin Republik Islam juga nggak Islam buat apaan? Tapi ada Republik Islam tuh dua ngamalin. Nah kita lihat dia ngamalin betul. Nah sekarang Indonesia menurut saya lebih baik kita bikin miniatur surga dulu. Di rumah, di kampung. Dari unit-unit rumah ini nanti jadi negara gitu loh. Ya udah Islam banget itu, mau apa lagi? Ya kalau sudah miniatur surga berarti sudah Islami sekali ya. Penjara juga bisa kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya termasuk orang yang dari sekian banyak yang mengakui bahwa apa yang Ustaz sampaikan adalah Islam yang rahmatan lil alamin, pemaaf dan rendah hati. Saya hanya bisa memberikan semangat kepada Ustadz gitu ya, agar kita semua bisa menerimanya dengan hati yang bersih. Ya, Ustadz dakwah tanpa embel-embel yang lain, simpel, berjuang terus Pak Ustadz. Doa kami selalu menyertai Pak Ustadz. Terima kasih, taqabbal ya Rabb. SMS selanjutnya di 0852126354 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Ini saya ingin bertanya mengenai rokok Pak Ustadz. Setelah sebelumnya saya mendengarkan siaran mengenai rokok, bagaimana Pak Ustadz lebih baik saya tidak memiliki istri daripada tidak merokok? Harus bagaimana saya ini Pak Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, merenung, sering-sering merenung. Ini udah bagus itu, bisa-bisa nulis gitu tuh udah mulai was-was ya. Sudah menyatakan, padahal udah rasa ini rokok tidak baik. Makanya nanya kan, kalau rokok itu baik, Bapak nggak nanya. Jadi itu udah sering merenung, apa gunanya rokok itu. Kita lihat di Sumatera tuh kalau ada kebakaran hutan, semua orang pakai masker. Pakai apa? Tutup mulut hidung supaya nggak masuk asap kan. Nah ini malah kita masukin asap itu ke satu, kedua itu racun. Kok kita di Quran dikatakan jangan membahayakan dirimu. Terlanjur pada imam zaman dahulu, Imam Syafi'i itu sebagainya itu pengikutnya lah mengatakan itu makruh. Jadi umat Islam jadi merokok. Mungkin pada waktu itu belum terbaca, belum diketahui bahaya rokok. Sekarang udah ada alat ronsen, alat segala macam, sudah aklamasi ijma semua ulama kedokteran. Ulama kedokteran bahwa rokok itu sangat berbahaya. Sangat, sama juga membunuh diri pelan-pelan itu. Maka itu hukumnya haram. Dan Ustaz sini juga Ustaz Husin semua kita ikut, memang rokok itu haram sebenarnya. Jadi kalau Bapak itu haram kan udah merusak kesehatan, juga berdosa. Itu satu. Kedua, mubazir hukumnya. Beli rokoknya itu, Allah beli rezeki untuk menyehatkan badan. Uang itu diberikan vitamin, makanan yang sehat, sempurna, yang enak untuk bapak atau keluarga, untuk istri, semua itu amanat titipan dari Allah. Uang itu bukan untuk beli rokok yang berbahaya. Jadi nanti yang di akhirat juga uang belanjanya itu kenapa diberikan racun? Itu kan titipan Allah untuk kesehatan diri bapak. Badan itu Tuhan yang bikin, suruh pelihara, suruh bikin sehat. Anak-anak juga. Kok tega uang itu diberikan? Itu kan lebih baik beliin sate gitu ya. Kalau 10, kalau berapa batang itu kalau dalam sebulan sudah berapa, setahun sudah berapa. Itu kedua. Ketiga, kenapa mesti nyumbang rokok kepada pemilik pabrik rokok? Pabrik rokok itu udah kaya semua. Saya pengen berhentilah merokok supaya mereka kekayaannya dikurangi sedikit. Jangan terlalu besar kekayaannya dibanding yang merokok. Dan lebih sedih lagi saya lihat perokok-perokok itu kebanyakan yang pemasukannya rendah. Buruh-buruh. Jadi saya lihat orang-orang yang uangnya banyak malah nggak ngerokok. Anak-anak yang punya pabrik rokok nggak ngerokok, dipesan sama bapaknya nggak boleh ngerokok, tapi dia jual rokok. Yang punya pabrik rokok terus nggak pernah ngerokok. Nggak ngerokok. Itu. Jadi di sini kita mesti mengerti itu berapa uang masuk tuh, ya kan? Apalagi kalau yang punya pabrik rokok itu menggunakan uang itu nggak benar. Kita yang bikin dia kaya, uang itu dipakai nggak benar kan kita ikut dosa loh.
Baik, selanjutnya Pak Ustadz kita ke SMS dari 081128 sekian-sekian dari Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz Zain, bagaimana konsep sederhana untuk menyatukan dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, NU dan Muhammadiyah? Tadi konsep kita kan dari pertama waktu mau bikin miniatur surga itu hati bersih. Karena di Quran semua orang yang mau masuk surga itu kata Allah kita cabut, orangnya nyabut, Allah bantuin cabut. Segala penyakit hati, benci, dendam. Nah kita itu dulu nanti mau bikin miniatur surga, kita nanti kita atur nanti ceramah-ceramah seperti itu, ajaran seperti itu membersihkan hati, disebarkan nanti diktat yang kita bikin disebarkan, membuang ego kan. Nah nanti kalau ini Muhammadiyah besar dua ini udah bisa, waduh percaya deh sama saya, kita akan kuat sedunia lagi. Potensi alam di kita ini luar biasa banyaknya. Negeri yang paling kaya diincar oleh negara lain nih, mau rebut ini, mau dibagi-bagi ini. Yang ini buat sepulan negeri E, yang ini buat negeri ini. Dia ini negara kekuat ini, musuhan, tapi giliran mau ambil kemanfaatan dari negeri kita, dia damai, bagi-bagi. Dia siap cari uang, mau hidup, bukan mau mati. Nggak berani mati mereka itu. Ngadu orang lain, perang di negeri luar, memang hobinya itu. Tapi dia nggak mau sendiri perang di negerinya. Biar udah tegang itu Amerika, Soviet, Rusia sama Eropa nggak bakal perang itu. Dia cari berpolitik, bekerja segala mau hidup bukan mau mati. Nah kita di sini harus bikin kuat ekonomi, bersihkan hatiku ekonomi kuat. Ini potensi kekayaan negara kita nggak ada duanya di dunia. Karena ribut politik terus nggak keurus. Emas ilegal di mana-mana ada itu. Ada murid saya itu pergi ke mana daerah Palu, naik ke atas, bertruk-truk itu bahan emas diangkut ilegal. Dia banyak, nggak keurus karena semua orang ribut politik. Semua orang berpolitik, masjid berpolitik, majelis taklim, apa ini sudah? Hidup itu bukan begitu, udah ada partai, sudah partai itu berpolitik. Dia nggak benar, jangan dipilih. Sudah dia udah berpolitik, sebagian orang waktu itu floating mass tuh. Masyarakat dulu, tahun 50-an, semua berpolitik, aku partai ini. Kemudian alhamdulillah bagus menjadi ngambang. Yang berpartai dia nggak berpartai, pengurus partai doang. Besok dia bisa ikut partai ini, lain kali waktu ke sana. Ngambang itu bukan agama. Mazhab juga boleh ngambang. Yang pasti aku adalah Islam. Itu nggak boleh diambangkan, lekat bersama kita. Kalau partai kita ngambang, jangan terikat. Kalau lagi baik kita ikut, dia nggak baik tinggalin. Nah kitanya nggak berpolitik, capek-capek begitu, tapi tahu politik supaya nggak dibohongin, tahu, lihat situasi. Nah yang kita kerjain fokus bagaimana mensejahterakan ini. Tadi pertanyaan, Muhammadiyah nanti akan bersatu. Bila hatinya bersih, bersatu bikin miniatur surga ini luar biasa kekuatan kita. Potensi ada dana modal ini dari humus tadi, dari zakat 20% itu potensi alam digali. Pemuda-pemuda yang punya potensi digali, keluarkan isi pikiran. Di sini di otak kita banyak itu. Dan kita harus mencegah diktator uang di dunia, di negeri kita ini. Keuangan kalau berkuasa, orang kaya berkuasa, hancur negeri. Dia bisa masukin orang ke penjara, orang tidak bersalah pakai uang dan sebagainya. Itu yang berbahaya. Ketuhanan yang Maha Esa itu kita hidupkan, bukan keuangan yang berkuasa. UUD, ujung-ujungnya duit semua, itu dibuang. Bersih hati ini bisa majelis-majelis taklim coba semua diarahkan kemari. Ini kesempatan terakhir kita. Kalau tidak mau kita terima ini, mau apa lagi negeri ini? Mau apa lagi? Mau terusin begini terus? Bagaimana anak-anak kita nanti? Nah disitulah kita jumpa kapan-kapan itu pimpinan Muhammadiyah, NU dan ajak-ajak yang lain, bikinlah itu. Saya hanya mau bekerja membantu semampu saya. Tapi yang ahli di bidang ini ya pengurus NU, pengurus Muhammadiyah, pengurus Wasriyah. Itu saya nanti yang ngajar-ngajar saja kemana-mana saya pergi. Insya Allah kesempatan ini tolong yang mendengar ini semua sebar-sebarkan ini, sebar-sebarkan dan mulai di rumah dulu masing-masing. Kita juga, saya juga. Mulai ibu-ibu ngalah sama suami ngalah sama istri. Senyum, sebarkan senyum di rumah. Maafkan saja, maafkan damai nanti. Anak-anak hidup senang, ibu bapak juga di rumah senang, cari uangnya tambah banyak, makmurkan rumah. Terus nanti ada lebih, kirim ke yang Muhammadiyah, NU kirim ke NU, ada auditornya, pakai pembukuan yang baik. Nanti di situ Muhammadiyah punya konsep, ya punya konsep. Tanah banyak tuh di gunung, saya lihat tanah subur, rumput banyak. Tinggal taruh sapi, taruh kambing situ. Terus buka pertanian. Kenapa? Pertanian dan peternak harus sama. Karena pupuk yang paling bagus itu pupuk hewan. Pupuk hewan itu paling bagus, bukan kimia. Itu di jonggol yang tadinya gersang itu udah bisa tumbuh kurma tuh, berbuah lagi. Pakai pupuk ayam, kotoran ayam.
Jadi ternak bersebelahan dengan pertanian, subur. Bisa ini semua. Kita semua wajib. Setiap muslim, seorang muslim hidup itu beramal soleh. Amal soleh itu apa? Ya itu amal soleh. Memajukan masyarakat itu amal soleh itu. Di samping ibadah firman hablum minallah, hablum minannas, membuat manfaat sebesar mungkin. Tinggalkan negeri ini yang indah untuk anak kita. Bukan hanya bendanya, materinya, orangnya pun calon penghuni surga, tapi masih di bumi dia. Hatinya udah bersih, udah floating. Itu saja kita fokus rame-rame. Kompak di situ semua. Jangan mau lagi di blok-blokin politik. Itu alat dari luar. Semua tahu kok. Semua itu yang berpolitik-politik itu didanai dari luar. Untuk kepentingan orang luar. Kita diadu terus. Jangan paksa saya membuka. Sewaktu-waktu kan saya buka nanti. Nah, berapa ribu nih ustadz-ustadz digaji dari luar nih. Untuk menyebarkan fitnah. Saya punya namanya semua. Ya, menyebarkan fitnah. Mengkafirkan mazhab ini. Ribut terus soal itu. Gak pernah disuruh jadi polisi untuk ngapirin orang. Emangnya malaikat aja gak begitu. Ini kan dari luar, dipolitisir namanya. Kita tahu itu, jangan musuhi mereka, maafkan. Ajak sadar. Bukan itu kita sebagai muslim, mari sama-sama. Anda orang baik, punya ilmu tinggi, sekolah di luar negeri. Beri manfaat untuk kami, ajari anak-anak kami. Kan begitu. Mari kita bangun kehidupan yang baik. Anak kita tinggal di sini. Semua anak-anak kita di sini. Yang mau tinggalkan yang baik. Jadi bangsa yang besar, saya nggak mau kalau terus begini. Kita terus mengekor keluar. Mandiri di bidang ekonomi, mandiri di bidang pertahanan. Mandiri dalam segala. Kita akur bahu-membahu saling sayang. Insya Allah. Kita ke pertanyaan terakhir Pak Ustadz ya. Dari 083876 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Bagaimana caranya kita dapat mewujudkan surga di negeri ini sedangkan saat ini media nasional banyak yang memojokkan umat Islam sebagai sumber masalah ancaman NKRI secara terus-menerus mereka lakukan sehingga umat sulit untuk fokus mengamalkan agama ini. Terima kasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Semua bisa kita lakukan. Karena ada itu semua tantangan buat kita. Kita akan membuat satu reaksi yang baik. Saya kasih contoh. Media sudah dikuasai orang semua. Masih untung kita nggak punya lampu besar, tapi punya pelita kecil. Rasil ini saja, yang kecil ini. Kita semua bisa rasakan manfaatnya kan? Bisa kan rasakan manfaatnya, bisa dapat berita yang baik, ajaran yang baik. Nah, kalau ini besar terus ada lagi rasil, kita bisa atasi semua itu. Dan kembali semua Islam yang baik, Islam yang murni, Islam sejahtera, Islam yang membangun miniatur surga di dunia. Surga kecil di hati, surga kecil di rumah, di satu warga, satu RT. Bayangkan kalau satu RW itu kumpul bersama tiap malam Jumat, entah baca apa di masjidnya, di surahnya masing-masing. Sudah itu minum teh sama-sama, singkong goreng, beramah-tamah sambil senyum-senyum, tukar pikiran gimana kampung kita ini. Apa enggak itu surga di dada, surga di rumah, surga di surau, surga di masjid, surga di kantor, di RW, di situ kerja, di tempat kerja juga saling hatinya bersih. Di kantor ada surga kecil, sampai di pasar juga tempat orang lupa, orang pasar nggak bersaing lagi, saling sayang, saling membantu, saling memberi informasi. Di saya nggak ada, itu di sana ada tuh deh. Nah begitu, bisa semua itu, ada cinta di sini. Mau jadi penghuni surga, hati harus bersih. Mau bikin surga di rumah, hati bersih. Kita janji semua bapak ibu semua, gencatan senjata dulu, janji sama istri nggak mau marahin lagi. Salah memaafkan, istri janji sama suami nggak mau marah lagi, salah sudah dimaafkan dari sekarang. Katakan suamiku, Anda salah wajar, Anda manusia, saya juga salah wajar. Kita saling memaafkan, bukan yang masa lalu, yang akan datang. Jadi kalau salah satu ada salah, sudah memaafkan, senyum saja, anak-anak senang di rumah, hati senang, ya. Di situ sudah mulai bagus. Kita bisa, bukan nggak bisa, bisa. Sehingga hati kita nanti baik, bersih, nggak ada dendam, nggak ada benci. Itu yang pantas masuk surga. Disitulah yang bikin Anda masuk surga. Bukan amal banyak saja. Amal itu untuk bersihin hati. Nah, disenang di surga itu kenapa? Karena hati bersih. Senang hidupnya polos semuanya. Senang-senang di sana. Nah sekarang selagi hidup bikin surga kecil-kecilan. Kalau sudah bisa menjadi surga kecil-kecilan, pasti bisa masuk surga di sana. Kalau nggak bisa mensurgakan hati di sini, nggak bisa masuk surga di sana. Cuma ngamuk, teriak-teriak, nggak bisa dong, masa ntar surga ngamuk lagi. Jadi Allah tes, oh ini orang sudah pantas di surga, di dunia aja dia udah begitu, di surga dia
begitu sebenarnya agama ini. Jadi berhentilah gontok-gontokan, menghasut, memfitnah, melarang ustadz-ustadz dakwah itu kafir. Takfirnya dari mana? Saya bingung, saya suka periksa dari rambut ke kaki saya kafirnya di mana ini. Baik, Tapi Pak Ustadz. kita maafkan semua itu insya Allah. Sebagai penutup apa nih Pak Ustadz dari tausiah sore kita di kesempatan kali ini? Penutup Bismillahirrahmanirrahim itu tadi. Kita sadar, kita ini rojun, sedang berjalan mau ke akhirat, Allah, surga. Allah tuh maha suci, suci banget. Yang kotor tidak bisa ketemu yang suci. Yang kotor tidak bisa ketemu yang suci. Dan tidak bisa tinggal di tempat yang suci dong. Oleh karena itu, dari sekarang ini kita belajarlah menekan ego kita sendiri. Belajar mau mengalah, mau memaafkan. Lihat Quran isinya semua itu wal kaziminal ghaiz, yang menelan sebel, menelan kesel. Kesel jangan dipelihara, jangan dikunyah, sampai telan saja habis, maafkan habis. Kita senang, orang di rumah senang, Allah juga senang sama kita. Itulah, gak berat-berat kok, gampang. Gampang saja, neken ego lah belajar, baru-baru berat. Kita jangan terus di kepompong tuh kotor. Males tidur di kepompong tuh ulat. Keluar jadi kupu-kupu. Jadi pupa dulu sebelum kupu-kupu. Sudah jadi pupa, terbang jadi kupu-kupu ke tempat yang baik semua itu. Ya. Nah, kalau kita mau, orang misal mau keluar, mau ke Bogor, mau keluar dari rumahnya. Dia mau pergi, bisa nggak pergi tanpa keluar dari rumah? Harus keluar. Harus keluar. Nah, saya mau ke surga, saya diam di kepompong, dia nggak bisa nyampe. Jadi saya harus terjun, berjalan. Sekarang berjalan mau kemana? Mau ketemu Allah yang suci, terjun kepada Allah. Nah, berarti saya harus mensucikan diri dari sekarang. Kalau tidak bisa ketemu Tuhan yang suci, surga yang suci. Dari sekarang mensucikan diri itu Islam yang benar, bukan mazhab ini, mazhab itu. Nggak ada di Quran itu mazhab ini, mazhab itu tuh nggak ada di Quran. Amanu wa taqau, itu yang beriman. Di alif lam mim apa itu? Alif lam mim terus akhirnya apa? Ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka lah yang sudah ada di alam hidayat. Ulaika humul muflihun, mereka yang beruntung. Nggak disebut itu mazhab ini, mazhab itu. Nggak ada Quran nyebut mazhab wala hadis. Nah, sahabat juga nggak pakai mazhab kok. Nah, itu jangan fanatik mazhab lagi, berhentilah mazhab-mazhab. Ikut mazhab bersih hati. Bersih hati bikin surga mana di dunia ini. Itu simpel-simpel aja kok, mudah banget hidup ini. Bahagia lagi, bahagia deh. Coba deh bersihkan hati, nggak ada dendam, nggak ada benci, nggak ada pegel, nggak ada sebel, nggak ada kesel. Telan, ada telan masuk, telan tiap hari ada, telan saja. Senyum sana, senyum sini. Semua orang senyum, enak nggak? Masuk ke masjid semua senyum. Sudah nggak ada fanatik mazhab. Salaman, semua senyum, enak kan? Insya Allah ya, insya Allah Allah beri hidayah taufik kepada kita semua. Amin. Kemudian kembali. Demikianlah Iwan Ahwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.